Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tata bahasa fungsional. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Nurul Hidayah, kemudian teman saya Intan Firhanik Aprilia dan Cinta Putri Ayu. Pengertian tata bahasa fungsional. Tata bahasa fungsional adalah analisis dalam bahasa yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat dan bahasa tersebut mempunyai fungsi sendiri. Tata bahasa fungsional menurut para ahli. 1. Tata bahasa fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet R. Jakobson memandang suatu tindak linguistik dari 6 sudut, yaitu dalam hubungan dengan pembicara, pendengar, konteks, kontak, kode, dan pesan. Sehingga ia menemukan 6 fungsi, yaitu ekspresif, berpusat pada pembicara yang ditunjukkan oleh interjeksi konatif, berpusat pada pendengar, yang ditujukan oleh vokatif dan imperatif, denotatif, berpusat pada konteks, yang ditujukan oleh pernyataan-pernyataan faktual dalam pelaku ketiga dan dalam suasana hati indikatif. 2. Tata bahasa fungsional sebagaimana dijelaskan oleh Halliday pada tahun 1994 berkaitan dengan makna. Tata bahasa fungsional memandang bahasa terdiri dari unit-unit makna daripada potongan-potongan bentuk. Unit makna ini direpresentasikan dalam berbagai teks lisan dan tulisan. Sesuai dengan idenya, tata bahasa fungsional lebih tertarik untuk menganalisis bahasa pada tingkat teks daripada kalimat. Lebih lanjut, Halliday menulis bahwa terdapat 3 baris makna dalam klausa tersebut. 1. Tema berfungsi dalam struktur klausa sebagai pesan. 2. Fungsi subjek dalam struktur klausa sebagai pertukaran. 3. Fungsi aktor dalam struktur klausa sebagai representasi. Memberikan lebih banyak penjelasan tentang tata bahasa fungsional. Ia menambahkan bahwa tata bahasa fungsional menggunakan label fungsi secara ekstensif sebagai aktor proses tujuan, tema, dan rema. Untuk merealisasikan hal-hal di atas, pengembangan teori-teori TBP harus memenuhi 3 standar kecukupan, yaitu yang pertama, kecukupan tipologis, artinya aturan dan prinsip-prinsip teori ini harus dapat ditetapkan dalam bahasa alamiah manapun. Yang kedua, kecukupan pragmatis, artinya rumusan apapun yang dikemukakan oleh teori ini harus dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana ungkapan-ungkapan kebahasaan dapat secara efektif dipakai dalam interaksi komunikatif. Yang ketiga adalah kecukupan psikologis. Artinya, apapun yang dikembangkan oleh TBF harus sesuai dengan hal-hal yang telah diketahui mengenai mekanisme pemrosesan psikologis yang terjadi dalam pemakaian bahasa alamiah. Karena gagasan mengenai fungsionalitas menempati posisi yang sangat penting dalam TBF, maka aturan dan prinsip-prinsip TBF dirumuskan dalam terma-terma fungsional. Dalam TBF ada 3 tingkatan fungsi yang menjadi pokok perhatian, yaitu yang pertama, fungsi semantik. Pelaku sebagai agen, pasien, penerima atau resipien, dan sebagainya. Fungsi ini mendefinisikan sarana yang dimainkan oleh peserta dalam suatu peristiwa atau perbuatan sebagaimana ditunjukkan oleh predikat. Yang kedua adalah fungsi sintaktik, subjek dan objek. Fungsi ini mendefinisikan bagaimana sudut pandang suatu peristiwa atau perbuatan diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan kebahasaan. Dan yang terakhir adalah fungsi pragmatik, tema, dan ekor, tile, topik, dan fokus. Fungsi ini mendefinisikan status informasi konstituen, ungkapan-ungkapan kebahasaan, dan menghubungkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam diskursus atau wacana yang sedang berlangsung. Itu dengan status pengujaran, speaker, dan penerima ujaran atau addresses dalam interaksi verbal yang sedang berlangsung.
Kelebihan tata bahasa fungsional. Kelebihan aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem atau bunyi itu memiliki fungsi, sehingga dapat membedakan arti. Setiap monem atau istilah martinet yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi. Dengan begitu dapat dilihat fungsinya. Sintaksis aliran ini menekankan pada fungsi, preposisi, dan struktur kalimat. Maksudnya, unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi, sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh. Next. Kekurangan tata bahasa fungsional. Kekurangan tata bahasa fungsional yaitu tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sementara dalam dunia sastra, komunikasi sastra Jacobson tidak memperhatikan potensi kebahasaan yang lain. Mode ini mengabaikan relevansi sosial budaya, padahal sosial budaya memainkan peranan penting dalam memahami makna bahasa, terlebih dalam karya sastra karena di dalamnya melibatkan aspek sosiokultural yang sangat kental. Sekian materi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.